Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tangan. Sambil Bapak Ibu lihat tengok kanan kiri, katakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan telah naik ke surga dan Dia telah menyiapkan tempat yang kekal bagi kita semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini setiap umat yang percaya kepada Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita lebih meninggikan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Penuhi setiap hati kami, urapi setiap hati kami Bapa. Kami percaya Bapa, kenaikan-Mu ke surga memberikan kami kekuatan. Kenaikan Engkau ke surga memberikan kami kuasa. Dan oleh sebab itu pada hari ini kami bersuka cita untuk merayakan kebesaran-Mu. Urapi kami semua hadir pada hari ini ya Bapa. Siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Panggil Roh Kudus dalam hati. Sebab hanya Dia yang dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh
Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan penuhi setiap hati kami yang hadir pada hari ini. Ini kerinduan setiap umat-Mu untuk kami lebih mengasihi. Sekali lagi tanpa musik katakan datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kasih Tuhan lebih lagi. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi setiap hati kami. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Panggil Roh Kudus, yes, Roh Kudus. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Hamba-Mu. Sekali lagi panggil Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami, penuhi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini dengan kuasa-Mu. Sekali lagi buka hati saudara, katakan Roh Kudus. Ini hamba-Mu. Yes, lawat kami, lawat setiap hati kami pada pagi hari ini. Yes, yes, mari kita tinggalkan Dia. Mari kita tinggalkan sejenak masalah kita, beban berat kita pada pagi hari ini. Fokuskan saudara pada Tuhan. Mari buka hatimu. Udah Roh Kudus masuk dalam hatimu. Panggil Roh Kudus, Roh Kudus. Ya Rabbah.
lawat kami Bapa, ya lama syara lama sana, ya lama sana. Roh Kudus penuhi hati kami Tuhan, ya lama syara lama, ya lama sana. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami, penuhi kami semua, penuhi hati kami. Lama syara lama sana. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami puja, sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan, sebab hanya Kau yang kami tinggikan. Sembah Tuhan, penuhi setiap hati kami pada pagi hari ini. Penuhi setiap hati kami, penuhi hati kami. Ya Rabba syara lama ya Rabba syana nama sana ya Rabba mana. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terima Roh Kudus, urapanmu berbaharui. Ya Rabba syara lama ya Rabba sana mana sana ya Rabba sana. Rasakan yang begitu baik, rasakan kebaikan Tuhan. Ya Rabba sana. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Ya Rabba sana oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari angkat kedua tangan kita, katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Pakai kami lebih lagi. Sekali lagi pegang janji Tuhan, katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Berikan sorak-sorak yang kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan, kejayaan, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Saatnya kami bersuka cita pada pagi hari ini dengan ini. Berikan kami roh yang baru, semangat yang baru, dan gairah baru untuk kami lebih memuji Tuhan lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami semua siap untuk memuji Tuhan. Jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan salam kanan kiri, katakan mari puji Tuhan, sebab Dia adalah Allah Maha yang tinggi. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Sama-sama kita berkatakan, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuat oleh para nabi kepadanya
kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Tuhan, Tuhan atas langit bumi. Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari umat Tuhan kita mengatakan, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Untuk selamanya. Berikan suara-suara haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki. Percaya Bapak Ibu Saudara, pakai kuasa ini dari Raja Mula. Bila Allah bersama dengan kita, siapa lawan? Kita tidak takut. Sama-sama kita mengatakan, ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang dilawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imanlah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Percaya bersama Tuhan kita pasti menang. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Percaya bila
Sebab hanya Tuhan yang memberikan kemenangan. Oleh sebab itu saatnya untuk umat Tuhan bersorak-sorak. Sekali lagi dengan semangat, semua katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman siapa? Iman Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ini setiap hati kami. Engkau adalah Allah Bapa yang selalu mendengar setiap seruan hati kami. Tak pernah kami lepaskan kasih-Mu dari kami. Ketika kami lewat setiap masalah dalam kehidupan kami, ketika kami lewat setiap badai kehidupan, Tuhan ajarkan kami untuk tetap tenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk kita menyikapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita dengan hati yang tenang. Orang yang tenang adalah orang yang diberi kekuatan. Orang yang tenang adalah orang yang menusankan cinta dan gairah, sehingga ketika masalah datang menghibitnya, dia tidak pernah takut dan gentar, karena dia percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita semua. Mengalirlah kuasa dari tempat yang maha tinggi, karena Engkaulah Bapa yang kekal, yang setiap hadir dalam kehidupan pribadi kami semua. Mari kita mengatakan, Bapa Kau menyenangkan seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari panggil Bapa dalam Bapa Kau mendengar. Dia yang selalu peduli dan selalu mendengar setiap hati Bapak Ibu Saudara. Ajari kami untuk tidak pernah melepaskan. Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau
untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, kalau kau mengasihi Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Panggil dengan segenap hati, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Percaya kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Percaya pada janji Tuhan, Dia sanggup memulihkan Bapak Ibu, menyembuhkan hati yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Segenap hati mengatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Kami sembah, sebab Kau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, ya Ramasana, Paramasana, ya Ramalama-lamasana, nama-nama-nama. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, tiada yang lain, tiada yang lain kami selain Kau Tuhan. Ya Ramasana, Paramasana, mari Bapak, mari sembah Dia Bapak Ibu, sekali lagi sembah Dia. Ya Rabb, bangkitkan rohmu, ya Ramasana. Berilah kuasa Kau penuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya Ramasana, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami akan merenungkan bahwa firman-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sekalipun pada hari-hari ini Tuhan banyak masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup kami, baik sakit penyakit, persoalan rumah tangga dan pekerjaan kami. Tapi dari mulut kami tetap berkata bahwa Yesuslah yang terbaik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa pertolongan-Mu yang ajaib pasti terjadi atas kami. Yang sakit, yang lemah, kami percaya pertolongan-Mu akan datang atas kami. Kami percaya kuasa firman-Mu adalah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber berkat kami, sumber kesembuhan, sumber penghiburan kami. Yang lemah dihiburkan, yang sakit kami percaya disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kuasa mujizat-Mu pasti terjadi atas kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau diamkan sejenak suara hati kami, kecuali suara kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Dan kami tanggalkan sejenak pikiran kami manusia dan kami kenakan pikiran Kristus supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan pasti terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita dapatkan sebuah tema yang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah doa dan mengandalkan Roh Kudus. Ya, sekali lagi bisa ditampilkan temanya, berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Mengapa saudaraku tema ini sangat penting? Saya katakan sangat dan amat penting bagi kehidupan kekristenan. Mengapa demikian? Karena doa saudaraku banyak didefinisikan oleh banyak pakar dan tokoh-tokoh agama bahwa doa itu sangat penting sekali dalam kehidupan kekristenan. Mengapa? Sebab saudara, dalam definisi doa itu adalah sebuah alat, sebuah komunikasi yang memang Tuhan berikan. Ya, doa itu adalah sebuah alat komunikasi yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia dapat berhubungan dengan Tuhan penciptanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau pada era modern saudara sudah dapatkan alat komunikasi, saudara dapat berhubungan dengan sesama, dengan kalau anak dengan orang tua dan lain sebagainya. Saudaraku, bayangkan saudaraku kalau dari sejak mula itu tidak ada komunikasi. Tuhan tidak berikan sarana komunikasi kepada manusia. Ya saudara, kita bayangkan manusia saja kalau tidak ada alat komunikasi tidak terjangkau jaraknya. Tapi Allah sejak semula sudah memberikan alat komunikasi itu, yaitu doa. Supaya manusia, khususnya orang Kristen, saudara dan saya dapat berhubungan dengan Bapa di surga melalui doa. Tidak ada cara lain. Ya saudaraku, sekalipun saudara kaya, uang penting. Tapi Tuhan tidak butuh itu. Sebalikpun jabatan saudara punya, itu pun penting, tetapi itu tidak dapat menghubungkan saudara dengan Tuhan. Tapi satu-satunya alat yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan adalah berdoa. Oleh sebab itu saudaraku, tema kita adalah berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Sejak awal saudaraku, memang Tuhan sudah ciptakan itu sebagai alat komunikasi. Saudara, hari-hari ini anak kecil pun sudah ada alat komunikasi. Kalau tidak dibatasi dengan jarak yang jauh, anak itu bisa berkomunikasi dengan bapaknya. Ya,
Mungkin dia di kos-kosan sekolah, Papa, aduh ini udah bulan akhir, sudah waktunya bayar semesteran. Nah, nggak perlu anak itu pulang ke desa, saudaraku. Cukup dengan alat itu, amin. Dengan alat komunikasi itu dia bisa meminta kepada bapaknya. Apa yang dia butuhkan, saudaraku, untuk dia dapatkan, dia berkomunikasi dengan Bapa dan Bapa kirimkan. Ya, jadi pentingnya alat komunikasi itu berdoa. Maka tema kita adalah berdoa, saudaraku. Haleluya. Bagaimana, bayangkan saudaraku, kalau antara umat manusia dengan Tuhan juga tidak ada alat komunikasi, yaitu doa. Ya, saudaraku. Sehingga apa kesulitan dari anak-anak Tuhan, Bapak nggak tahu. Sekalipun dikatakan Tuhan maha tahu, tapi kalau anaknya nggak pernah ngomong, ya nggak tahu lah. Apa yang menjadi kesulitan daripada anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu diberikan alat komunikasi yang di dalam bahasa agama, bahasa firman, yaitu doa. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, pergunakan doa itu. Amin. Tema kita kan berdoa. Jangan sampai saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya, kita orang Kristen tidak mempergunakan alat itu, yaitu doa. Sehingga waktu saudara sakit, saudara tanggung sendiri kesakitan itu. Pakai itu doa, amin. Itu Bapamu di surga maha mendengar. Dia tahu kesulitanmu, masalahmu. Kalau engkau sedang ada dalam masalah, engkau sakit. Ya, kita orang Kristen kadangkala kita nggak pernah berdoa sih. Kadang Tuhan ya dia mah. Bukan Tuhan nggak perhatikan. Dan setelah itu berdoa dan mengandalkan Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus itu juga penting. Perlu diandalkan dalam kekristenan. Karena di lain tempat tidak ada. Hanya di kekristenan yang mengenal Roh Kudus itu. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal. Nah, saudara, kita mau belajar sedikit supaya kekristenan mengerti. Jangan hanya tahu, bahwa Tuhan siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Tanpa mengerti esensi pengertian dari Allah yang kita kenal di dalam Allah Tritunggal itu, saudara. Allah Tritunggal bisa saya singkat sebutkan bahwa Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka tema kita adalah berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi daripada Allah yang saudara sembah. Yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu sumber segalanya. Anak itu adalah firman yang telah menjadi manusia yang bernama Yesus, dan Roh Kudus yang perlu saudara andalkan dalam doa saudara. Oleh sebab itu berdoa dan mengandalkan Roh Kudus itu sangat penting. Nah, Allah Tritunggal ini, saudara, saya berikan secara singkat supaya saudara menjawab apa kata orang yang mungkin akan menyesatkan saudara. Loh, orang Kristen itu kok menyembah manusia? Loh, orang Kristen itu kok menyembah tiga Allah? Kadang-kadang orang Kristen itu sendiri salah menyebutkan. Padahal di dalam Alkitab tidak ada berkata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak ada. Yang ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah Allah Tritunggal kita. Nah, Allah Tritunggal itu adalah tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu tiga pribadi yang dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi, Allah Tritunggal itu adalah Allah tiga pribadi yang dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Atau tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Contoh, supaya saudara mengerti dan saudara bisa jawab kalau ada orang,
Orang Kristen itu nyembah 3 Allah. Nyembah manusia. Nah, saudara mengerti melalui paparan singkat ini. Saudara diciptakan segambar dengan Allah di dalam kitab Kejadian, betul? Ya. Nah, saudara tercipta seperti ini, ada tubuh. Ada jiwa. Pikiran saudara, ada roh. Bapa itu sumber segalanya. Ya. Jiwa itu hati dan pikiran saudara. Roh itu yang menghidupkan saudara. Bayangkan saudara berdiri di tempat ini. Saudara bisa berdiri, saya bisa berdiri. Tapi gak ada roh, itu mati. Bayangkan saudara berdiri di sini. Tapi gak punya pikiran, ada tubuh dan roh saja. Itu gila. Atau berdiri di sini, punya jiwa dan roh tapi gak ada tubuh, ya itu gak kelihatan gentayangan. Itulah sebabnya saudaraku, Allah yang saudara sembah, menciptakan saudara, itu segambar dengan saudara. Memiliki tubuh, jiwa dan roh. Yang kita tahu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga saudara kalau ada pertanyaan atau kata orang di luar menyesatkan saudara, saudara dapat jawab. Bahwa saya menyembah Allah yang esa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Lanjut, kita itu hanya sesingkat. Tema kita doa dan mengandalkan Roh Kudus, yaitu tema kita. Dalam kehidupan ini saudara-saudara, manusia di dunia banyak menghadapi persoalan dan pergumulan. Baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, banyak pergumulan. Tetapi saya renungkan, tidak semua masalah dan pergumulan manusia bisa diselesaikan dengan uang. Bisa diselesaikan dengan kekuatan. Bisa diselesaikan dengan jabatan. Bisa diselesaikan dengan kepintaran. Tidak semua bisa. Tetapi ada hal-hal yang penting yang hanya bisa diselesaikan sesuai tema kita dengan doa dan andalkan Roh Kudus. Dan itu kelebihan saudara. Karena orang lain di dunia mungkin dia selesaikan permasalahan hidup ini dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Yes, oke, itu bisa untuk sementara. Tetapi saudara dan saya punya kelebihan. Saudara bisa andalkan dengan doa dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa tema kita pada pagi hari ini. Contoh saudaraku. Orang sakit. Ya bisa dengan kepintaran, keahlian dokter dia bisa sembuh. Tapi saya mau katakan kalau orang itu sakit gak sembuh-sembuh. Ujung-ujungnya dia merengek kepada Tuhan dan berdoa. Oleh sebab itu andalkan doa dan andalkan Roh Kudus. Apapun permasalahan hidupmu, itu yang lebih hebat. Saudara boleh punya uang, saudara punya jabatan, sudah punya kepintaran, itu sangat terbatas. Tapi saat engkau punya kuasa doa dan andalkan Roh Kudus itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudaraku yang dikasih. Oleh sebab itu jangan minder, jangan lemah, jangan bimbang. Apapun yang kau sedang hadapi saat ini, mungkin engkau sakit, jangan lemah. Bangkitkan rohmu, berdoalah dan andalkan Roh Kudus. Pertolongannya yang ajaib pasti terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pertanyaannya siapakah Roh Kudus itu? Saya sudah katakan, kalau Allah Tritunggal kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi dari Allah yang saudara sembah. Roh Kudus itu punya kuasa, punya dinamis kekuatan yang dahsyat. Dapat menolong saudara dalam segala hal. Kalau Bapa kita itu dia sumber segalanya. Tapi Roh Kudus itu diberikan sebagai penolong saudara. Dia pribadi yang dapat menolong dalam segala hal. Sebab ia adalah pribadi Allah yang dapat menolong saudara dalam berdoa secara benar.
perlu saudara. Saudara berdoa harus dipimpin roh supaya apa yang permohonanmu itu benar. Oleh karena bukan keinginan daging tetapi keinginan Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lihatkan ayatnya bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dan 17. Silakan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Dikatakan seperti ini. Aku, ini kata Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa sumber, ya, sumber segalanya, dan Ia akan memberikan kepada saudara dan saya seorang penolong. Amin. Yang lain, penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, ayat selanjutnya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Kadang-kadang saudara yang dikasihi Tuhan, dikatai sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Menyertai kamu selama-lamanya. Kadang-kadang orang Kristen gak sadar saudara. Gak sadar. Kalau Roh Kudus itu sebetulnya setia. Menyertai saudara dan saya. Hanya kita tidak memanfaatkan dengan benar sebagai orang percaya. Dengan doa dan mengandalkan Roh Kudus itu. Perkara kaya miskin, punya jabatan tidak dan pinter enggak itu lain urusan. Itu sifatnya hanya sementara. Tetapi Roh Kudus itu spesial. Hanya diberikan kepada orang-orang percaya kepada Yesus. Yang yaitu mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya dikatakan dunia tidak menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah saya katakan, saudara sangat berbahagia. Di dunia ini hanya saudara dan saya mengenal Roh Kudus itu. Ya, dunia dikatakan tidak mengenal dia. Oleh sebab itu, bagaimanapun mereka berteriak, berdoa, minta tolong. Sebetulnya itu Roh Kudus itu menyertai hidup saudara dan saya. Hanya saudara mungkin tidak sadar dan tidak memanfaatkan itu. Oleh sebab itu saudaraku, mulai pagi hari ini. Dengan tema yang kita dapatkan, kita berdoa. Kalau kita ada pergumulan, sakit penyakit dan apapun dalam kehidupan kita. Kita andalkan Roh Kudus. Karena dia pribadi Allah yang diutus kepada saudara untuk menolong saudara, untuk menyertai saudara selama-lamanya. Luar biasa kekristenan. Luar biasa. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saudaraku, kita mau belajar. Bila mana doa dan Roh Kudus itu harus diandalkan sesuai tema itu. Berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Kapan, bila mana doa dan Roh Kudus itu mesti diandalkan. Kebanyakan kalau kaya ya dianggap gak penting doa. Waktu sakit ada dokter bisa bayar, sembuh. Betul? Nah, waktu punya jabatan ada masalah, kita bisa minta tolong itu yang pejabat tinggi, bisa tolong saya. Betul? Nah, tapi ada saat-saat tertentu saya sudah katakan tidak bisa diselesaikan dengan itu. Tapi hanya dengan kuasa doa, dengan mengandalkan Roh Kudus. Kita mau belajar dari sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul 4, ayat 23 sampai 31. Coba ditayangkan, kita baca secara cepat. Peristiwa ini akan mengajar kepada kita bagaimana kita berdoa dan mengandalkan Roh Kudus sebagai orang percaya. Haleluya. Ya. Ayat 23 dikatakan, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Selanjutnya,
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lanjutnya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka yang sia-sia? Terus, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Terus, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat yang baru kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Dia diperhadapkan kepada mahkamah agama, bahkan dia dimasukkan di dalam penjara. Dari peristiwa ini saudara, kita dapat belajar bagaimana kita berdoa dan mengandalkan Roh Kudus seperti mereka. Sebab saya sudah katakan dalam kehidupan ini saudara, banyak tantangan, rintangan, pergumulan, baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, yang tidak bisa diselesaikan dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kepintaran, dan apapun kecuali saudara dan saya. Kalau sudah mentok, manusia akan berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Bagaimana kita belajar dari peristiwa ini? Yang pertama saudaraku, saya sudah katakan bahwa doa dan kuasa doa dan Roh Kudus itu luar biasa. Ya, multidinamis. Apapun masalah saudara pasti bisa diselesaikan. Dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Namun kita belajar dari faktor-faktor apa saja, hal-hal apa saja kita orang Kristen juga mempergunakan kuasa doa dan pergumulan oleh kuasa Roh Kudus. Yang pertama saudaraku. Yang pertama, saat kita berdoa mengandalkan Roh Kudus, itu adalah untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Jadi bila mana, kapan kita berdoa dan mengandalkan Roh Kudus, saat saudara dan saya mau bersaksi tentang nama Tuhan. Nah ini penting bagi kita saudaraku, selain tadi hal-hal yang sifatnya jasmani. Dikatakan bahwa kalau ingin bersaksi tentang Tuhan, menyampaikan tentang Tuhan, saudara mesti bergumul dalam doa. Saudara mesti bergumul mengandalkan Roh Kudus. Mengapa demikian saudaraku? Karena terbukti dunia tidak mengenal Roh Kudus. Tidak mengenal Allah Tritunggal itu. Oleh sebab itu perlu doa dan mengandalkan Roh Kudus bagi saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kalau saudara berbicara tentang Yesus, saudara berdoa dulu. Andalkan Roh Kudus. Mengapa? Saya bisa katakan bahwa dunia itu alergi
untuk dengar nama Yesus. Coba saudara kenal, saudara berbicara dengan orang-orang di luar. Katakan tentang Yesus. Saudara kenal Yesus, saudara mau menerima Yesus. Oh, mereka sangat alergi saudaraku. Mereka sangat langsung mereka bisa kepanasan, gatel rasanya. Mereka bisa katakan, oh gak perlu. Gak usah ngomong itu, Kalau ngomong bisnis, oke. Kalau ngomong yang lain, oke. Kalau ngomongin orang, oke. Tapi saudara ajak orang lain. Dunia, saudara ajak ngomong tentang Yesus. Itu alergi. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa mereka, dunia, tidak mengenal Dia. Jadi hal yang pertama, fungsi doa dan mengandalkan Roh Kudus adalah saat engkau bersaksi tentang nama Yesus. Saudaraku, saya buktikan Kisah Rasul 4 ayat 2 yang tadi. Kisah Rasul 4 ayat 2. Ya, waktu Petrus dan Yohanes, alasan dari Petrus dan Yohanes mengapa mereka dihadapkan kepada mahkamah agama dan masukkan penjara. Ayat 4 Kisah Rasul 4 ayat 2 ditulis, orang-orang itu sangat marah. Marah kepada siapa? Marah kepada Petrus dan Yohanes. Mengapa? Karena mereka mengajar orang banyak. Mereka siapa? Petrus, Yohanes mengajar orang banyak. Yaitu kalau saudara ngomong di luar, di pasar, ngomong ngajar tentang Yesus. Mereka akan marah dan mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Makanya saudara jadi orang percaya dibekali dengan alat komunikasi itu, yaitu doa dan andalkan Roh Kudus itu. Mereka marah saudara. Jadi sangat perlu doa dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Yang pertama yaitu untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Sambilkan, andalkan doa dalam kesaksian. Ya, gitu. Ya. Andalkan doa dalam kesaksian. Jadi sangat penting bersaksi dalam nama Tuhan itu, saudara andalkan doa dan andalkan Roh Kudus itu. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes sehingga dia dimasukkan dalam penjara dan harus menghadap mahkamah agama. Coba dibuka Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang 12. Dikatakan seperti ini. Ya, dikatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dalam dunia ini. Saudara yang kaya, yang punya jabatan, yang pinter mau beli dengan apa? Nama Yesus tidak dijual. Nama yang berkuasa itu hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini saudaraku yang disuarakan oleh Petrus dan Yohanes. Dia bersaksi tentang nama Yesus. Dia katakan tidak ada keselamatan selain dalam nama Yesus. Wow. Resikonya dia dimasukkan penjara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, saudara minta hikmat. Waktu saudara berbicara, jangan dengan orang luar. Dengan mungkin famili saudara, yang mungkin yang masih alergi. Doa dulu, amin. Andalkan Roh Kudus, amin. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi, dalam bersaksi harus berdoa dulu dan andalkan Roh Kudus. Yang kedua, hal yang kedua, bila manakah doa dan Roh Kudus harus diandalkan. Yang kedua adalah saat menghadapi ancaman. Yang kedua, andalkan doa dalam ancaman. Kita sudah melihat bagaimana Petrus dan Yohanes saat itu. Kita baca ayatnya dulu ya. Yang ayatnya 29. Kisah Rasul 4 ayat 29. Kisah Rasul 4 ayat 29. Tadi kan kita sudah baca semua.
Nah ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, itu kata Petrus dan Yohanes. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ya, dan berikanlah kepada kami hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi kalau yang pertama doa dan mengandalkan Roh Kudus itu perlu untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Tapi selanjutnya juga perlu karena kelanjutannya kan masuk dalam ancaman Petrus dan Yohanes itu. Mereka masih perlu lagi berdoa dan andalkan Roh Kudus saat mereka terancam. Saya katakan kepada saudara dan saya, dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara, saat saudara ada di dalam tekanan, dalam ancaman, jangan lari-lari kemana-mana dulu. Berlutut dan berdoa dulu. Amin. Dan andalkan Roh Kudus itu. Sama halnya dengan Petrus Yohanes. Dia berkata kepada Tuhan, kami dalam ancaman Tuhan. Mereka akan mengancam kami. Demikian saudara dan saya. Saudara terancam dalam pekerjaan saudara. Bagaimana keadaan seperti ini? Banyak bisnis bisa bangkrut, terancam. Dalam kesehatan saudara. Manusia lemah bisa sakit. Bisa dengan duit. Tapi ada saatnya tidak bisa. Saudara perlu berdoa dan andalkan Tuhan. Amin. Dalam rumah tangga saudara, banyak wewe gombel kata hamba Tuhan. Ya, terancam jadi pecah belah rumah tangga. Berdoa dan andalkan Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Andalkan doa dan andalkan Roh Kudus. Itu yang kedua saudaraku. Seperti apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Dan ada satu contoh yang baik dalam kehidupan orang yang suka berdoa dan andalkan Roh Kudus. Dalam Alkitab yang tertulis dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Coba, saudara sudah tahu peristiwa ini. Kita baca ayat ini. Daniel 6 ayat ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat oleh raja. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Satu ayat ini saudaraku adalah satu petikan peristiwa di mana Daniel terancam. Dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Mengapa? Dia menantang raja. Dia berani berkata kepada raja. Tetapi luar biasa. Karena dia andalkan doa dan Roh Kudus. Dia keluar dari tekanan dan ancaman itu. Mengapa? Karena memang dia adalah memiliki kehidupan doa dan kuasa Roh Kudus. Memang manusia bisa sekali-kali kena masalah dalam hidup ini. Ya. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak akan tergeletak. Amin. Tidak akan. Tubuh lemah bisa sakit. Iya. Tapi Tuhan pasti tolong. Memberikan jalan keluar. Kalau engkau berdoa dan andalkan Roh Kudus. Oleh sebab itu, setialah. Amin. Berdoa mulai saat ini. Andalkan Roh Kudus. Setia berbakti. Amin. Berbakti ini bukan cuma kumpul-kumpul saudara. Firman Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada saudara. Luar biasa, apapun pergumulan kita. Itu hal yang kedua, jadi saat kita dalam tekanan hidup, dalam ancaman, kita harus berdoa dan andalkan Roh Kudus. Itu hal yang kedua. Kita masuk hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah, bila manakah kita mengandalkan doa dan kuasa Roh Kudus. Hal yang ketiga adalah saat kita meminta mujizat. Ditulis apa itu? Andalkan doa untuk mendapat mujizat. Jadi hal yang ketiga saudaraku, saat kita berdoa dan andalkan Kudus, saat kita membutuhkan mujizat itu,
Mengapa demikian saudaraku? Sudah awal saya sudah katakan bahwa tidak semua pergumulan manusia, persoalan manusia bisa diselesaikan dengan fulus, dengan duit, dengan kepintaran, dengan jabatan. Sakit bisa ke dokter bayar dengan uang. Tidak. Tapi saat manusia sudah mentok saudaraku, tidak ada pertolongan di mana-mana, mesti saudara kembali kepada sumber segalanya itu. Amin. Yaitu meminta mujizat terjadi. Ya tidak semua saudaraku. Karena ada orang-orang tertentu yang bisa hidup nyaman. Gak ada masalah. Ya, kenapa? Ya mungkin dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tapi ada juga orang yang menghadapi masalah. Tapi bukan Tuhan jahat. Tapi mengingatkan kepada saudara dan saya. Supaya ingat lagi berdoa. Haleluya. Ingat datang kepada Tuhan. Dia pencipta. Jadi jangan bimbang. Jangan minder. Tuhan senantiasa membuka tangan. Untuk menantikan. Membuka hati. Buka hati datang kepada dia. Terjadi mujizat pertolongannya pasti terjadi. Jadi hal yang ketiga adalah saat meminta mujizat Tuhan kita perlu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ayatnya yang menunjukkan ayatnya yang ke-30 dari Kisah Rasul tadi 4 ayatnya yang ke-30. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-30 dikatakan ini Petrus dan Yohanes. Tuhan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang-orang. Apa? Supaya orang-orang tahu bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat, ada mujizat. Petrus Yohanes minta Tuhan ulurkan tanganmu. Supaya mahkamah agama dan yang memenjarakan mereka itu tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Maka Petrus Yohanes meminta ulurkan tanganmu Tuhan menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Jadi hal yang ketiga saudara. Kalau usaha sudah mentok. Persoalan hidup sudah mentok. Dihadapi dengan kekayaan, kepandaian, jabatan tidak bisa. Mentok sudah. Doa dan andalkan Roh Kudus. Kalau engkau bersaksi sudah mentok, ngomong sama family, dulur, angel, alergi, gak mau dengar, mentok, tambah kenceng doai. Andalkan Roh Kudus. Pasti cepat atau lambat dia akan terima Yesus. Ayah saya orang Totok dari Cina asli. Tapi saya sanggup bawa dia masuk ke dalam gereja. Meninggal dipanggil Tuhan usia 92 tahun. Saya satu-satunya dari 5 bersaudara yang pertama mengenal Tuhan. Dari 5 saudara laki semua. Saya yang paling bontot, yang paling kecil. Tapi saya punya kerinduan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun pada waktu itu sangat terbatas. Hanya mungkin dengan ya tingkah laku saya, ya dengan baik-baik mengajak saudara-saudara saya. Semua sekarang sudah 100% terima Tuhan saudara saya. Bahkan ada yang jadi pendeta. Luar biasa saudaraku. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mujizat kuasa doa dan Roh Kudus itu akan terjadi saat engkau membutuhkannya. Saudara, jadi kesimpulannya adalah saat usaha manusia mentok, berdoalah dan andalkan Roh Kudus. Silakan pemain musik. Haleluya. Saat kita dalam masalah hidup ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam rumah tangga, dalam persoalan hidup, dalam pekerjaan, andalkan doamu kembali kepada Dia sumber segalanya. Allah yang saudara kenal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus, saudara berlutut berdoa, andalkan Roh Kudus. Dia akan tolong saudara apapun pergumulan saudara. Ya, kalau hanya masalah pribadi itu sangat mudah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian tak terbatas kuasa Tuhan.
kita renungkan kembali, evaluasi kembali tentang doa dan mengandalkan Roh Kudus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya undang bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan pujian ini. Tidak terbatas apapun masalahmu, jangan engkau berkecil hati, datang berdoa, datang kepada Tuhan beribadah. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Katakan amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa, tak terbatas kuasa. Katakan kepada Tuhan dengan iman, semua dapat Kau lakukan. Tidak ada yang mustahil. Kau sakit, kau punya masalah yang tidak kelihatan, Tuhan dapat tolong. Sangat mungkin bagi Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, tak terbatas kuasa. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena perbuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami manusia penuh kelemahan dan banyak pergumulan dalam hidup kami. Namun kami bersyukur kami memiliki Allah, yaitu Bapa kami yang di surga, yang memberikan alat komunikasi sewaktu-waktu kami dapat pakai untuk meminta kepada Bapa di dalam doa kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau utus kepada kami, menyertai kami selama-lamanya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami jangan bimbang, jangan kami lemah. Melalui kebenaran ini, biarlah kami makin semangat dan kami mulai bangkit kembali untuk mencari hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena waktu kami sangat terbatas Tuhan. Kami berdoa, kami meminta mujizat Roh Kudus terjadi. Terima kasih.
suara hamba-Mu sampai di sini. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja kepada setiap kami. Nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya katakan